sedang sakit, ujian juga bagi saya. Jadi saya satu-satunya anak yang tua yang harus stand up. Oh gitu. Jadi kami juga sebetulnya ingin sekali. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate terkait artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis selengkapnya. Kabar pertama, Amar Zoni beri pesan menyentuh untuk kedua anaknya usai bebas dari penjara. Aktor Amar Zoni telah resmi bebas dari penjara dan akhirnya bisa berkumpul bersama dengan keluarganya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Amar Zoni untuk menghabiskan waktu dengan anak-anaknya, yakni Air dan Amala. Suami Iris Bella ini mengaku melewatkan perkembangan putra dan putrinya karena harus menjalani hukuman selama 7 bulan lamanya. Paham betul bahwa kelak anak-anaknya akan mengetahui kasus yang menimpa dirinya, Amar pun menyampaikan pesan untuk buah hatinya, terutama untuk Air Rumi Akbar, anak pertama sekaligus putra pertamanya yang telah menginjak usia 3 tahun. Amar berharap pesan ini nantinya akan diketahui oleh Air setelah dewasa nanti karena jejak digital yang tak akan hilang. Aktor 30 tahun ini meminta maaf kepada anak-anaknya karena telah mengecewakan. Menurut Amar, kejadian demi kejadian yang menimpanya merupakan bagian dari takdir hidupnya. Terakhir, Amar berpesan pada Air supaya kelak menjadi pria yang bertanggung jawab. Rasa terima kasih, syukur dia bahwasanya dia sudah kembali dengan kita semua, sudah kembali dengan keluarga, alhamdulillah ya. Silakan Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak keras sedikit? Ya, untuk teman-teman media semua terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah mau menyempatkan datang untuk ya preskon ini. Sejujurnya saya masih agak sedikit harus terbiasa lagi gitu ya. Tapi yang jelas di sini tentu berjuta-juta syukur saya terhadap Allah Subhanahu wa taala yang masih juga memberikan kesempatan agar saya dapat berkumpul lagi bersama keluarga saya, mengurus bapak saya, dan tetap menjalani hukuman saya atas apa yang sudah saya lakukan, kesalahan yang sudah saya lakukan, yang merugikan diri saya sendiri, dan saya sudah menjalankan itu semua. Alhamdulillah, dengan bantuan dari pengacara saya, Bang Emil, yang berjuang sekali untuk bisa memberikan kemudahan gitu ya, waktu yang di luar dari dugaan saya, dan saya benar-benar bersyukur sekali. Terima kasih Bang Emil. Sama-sama. Dan tak luput juga saya hadirkan di sini Om Niko, sahabat saya, abang saya, mentor saya, semuanya, yang mana di saat saya jatuh ya cuma beliau yang membantu saya, menyemangati saya, yang terus menghubungi saya sampai saat ini. Maka saya betul-betul berutang budi sekali dengan Om Niko, berterima kasih sekali dengan Om Niko yang sudah sangat mementorkan saya. Om Amar tidak utang apa-apa kepada saya. Saya cuma sahabat, teman yang mewakili sahabat-sahabat lain yang dekat dengan kita kebetulan di dunia seni, yang istilahnya sayang lah pada Amar ya istilahnya. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan prestasi. Mudah-mudahan Amar bisa kembali ke dunia
ke dunia dunia seni ya kalau sekarang ya, dunia perfilmannya, iklannya sebagai salah satu ini ya istilahnya public figure ya. Kita sih mudah-mudahan bisa berjalan dengan positif. Sekali lagi saya Amar tidak utang apa-apa dengan saya cuma mewakili sahabat-sahabat yang mungkin tidak hadir di sini ya. Amar, tadi Pak bilang katanya Amar sempat kaget, padahal harusnya tanggal 7 ya prediksi hitung-hitungannya ya. Gimana Amar? Saya waktu itu, maka saya minta sama Bang Emil untuk jangan sampai diberitahukan dulu ke siapa-siapa karena saya sendiri pun masih belum percaya gitu. Jujur saya betul-betul nggak percaya sekali. Tiba-tiba Pak Sony selaku KPR ya, dan Kalapas memanggil saya pikir ada masalah apa dan ternyata kamu segera pulang. Dan di situ saya betul-betul speechless gitu ya, nggak ada yang ngasih tahu sama sekali. Dan saya harus beres-beres dulu, nggak perlu kamu, cuman cukup bawa badan kamu doang. Jadi segala macam barang-barang kamu yang ada di Cipinang ditaruh aja di sana semua, karena memang seperti itu peraturannya. Ya udah. Jadi saya tambahkan mengenai tanggal itu perhitungan kami memang tanggal 45. Kita nggak pernah kasih statement tanggal 7, perhitungan kami tanggal 4, tanggal 5, dan memang sengaja saya tidak memberitahukan Amar. Saya memberitahukan Amar itu H-1. Betul Mar ya? H-1 ya? Nggak dikasih tahu juga. Oh, ya cuman saya bilang Mar antara hari ini besok atau lusa, saya bilang. Iya. Dan kaget kamu, tapi belum ada statement dari lapas, dari pihak lapas belum ada statement. Jadi mengenai tanggal itu memang karena ada permintaan Amar waktu itu untuk tidak memberitahukan media, tidak memberitahukan halayak ramai, makanya memang kita keep. Bahkan Amar pun waktu itu sengaja saya tidak memberitahukan tanggal pastinya, saya cuma kasih gambaran kira-kira waktu itu. Jadi Ya. ini bebas bersyarat atau gimana? Tidak ada bebas bersyarat, ini bebas murni 100%. Amar sudah bebas sama seperti saya, sama seperti Anda-Anda semua. Tidak ada kewajiban lapor atau kewajiban lapor ke rehab atau apa, tidak. Karena Amar sudah menjalani rehab pada Maret tanggal 13 sampai dengan 3 bulan setengah, 4 bulan setengah. Jadi Amar sudah menjalani rehab dan kemarin putusan pengadilan menyatakan bahwasanya hukuman kurungan, hukuman penjara. Jadi dan itu sudah dijalani sama Amar semua, dikurangi dengan waktu rehab dan waktu yang sudah dijalani oleh Amar. Alhamdulillah pas tanggal 4 kemarin Amar sudah bebas. Bang Amar boleh diceritain nggak Bang Amar mungkin keharuannya waktu kemarin proses keluar itu? Dijemput sama siapa aja sih Bang Amar? Gimana sih kebahagiaannya? Jadi kebetulan waktu itu kita nggak ngasih tahu siapa-siapa. Iya. Jadi yang jemput cuman yang tahu aja. Kebetulan yang tahu cuman saya aja waktu itu. Jadi keluarga nggak dijemput Bang Amar? Mungkin ceritain. Karena nggak ada yang tahu semua. Nggak ada yang tahu semua. Karena saya aja yang jemput sendiri, kasih surprise ke keluarga kita waktu itu ya. Respon istri gimana Bang Amar ketika rumah gitu, ketemu istri gitu, bebas? Kaget. Sama seperti saya, pas mendengar dari KPR kalau saya harus pulang, harus segera pulang, jadi nggak percaya juga. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, karena bapak saya saat ini sedang
Selebgram Cynthia Korla Priscilla atau biasa disapa Bunda Korla kini tengah berada di Indonesia. Dalam kepulangannya kali ini, Bunda Korla khusus untuk melakukan perawatan kecantikan, fat transfer, dan blow lifting. Dibocorkan oleh sahabatnya, Ivan Gunawan, perawatan Bunda Korla ini menyentuh angka 1,5 miliar rupiah. Bunda Korla sempat membocorkan alasannya melakukan operasi kecantikan. Salah satunya yakni adalah karena permintaan netizen. Rencananya, Bunda Korla akan memulai melakukan operasi pada Selasa 10 Oktober 2023. Adapun Bunda Korla dikenal luas sejak pandemi usai dengan melakukan siaran langsung di Facebook dan Instagram. Banyak netizen yang terhibur hingga potongan live Bunda Korla pun tersebar di media sosial. Tadi saya balik sini, yang ada pesawatnya jatuh. Jadi aku tambahin buat teman-teman semuanya. Selamat siang semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sebelah saya ini ada ibu saya, namanya Ibu Korla atau saya panggilnya Mak Korla. Jadi beliau adalah sahabat lama saya yang sebenarnya susah berkomunikasi dengan dirinya gitu ya, karena Bunda ini tipenya kalau udah punya mau kudu harus gitu. Sedangkan saya menginginkan bahwa segala sesuatu itu yang berkaitan dengan operasi plastik, merubah wajah, treatment segala sesuatu itu harus ditangani oleh orang yang tepat. Kita harus tahu background dokternya seperti apa, kliniknya seperti apa. Semua orang bisa ngebedah, tapi setelah bedah itu kan ada proses perawatannya. Kalau misalnya lokasinya jauh atau membutuhkan waktu yang lumayan panjang lagi untuk mengarah ke sana, rasanya juga sulit. Dan saya bersama dengan Beauty Inc ini sudah bekerja sama kurang lebih 4 tahun bersama dengan yayasan saya, Yayasan Dunia Mega Bintang. Saya selama 4 tahun ini telah melahirkan hampir 10 queen, yang mana untuk berada di tingkat internasional di pemilihan beauty pageant itu dibutuhkan bentuk atau tampilan yang sempurna. Saya melihat bahwa kebutuhan perempuan di dalam perlombaan ajang beauty pageant ini memang modal cantik dasar itu ada, tapi kita perlu lagi yang namanya permak sampai akhirnya bentuknya mendekati sempurna. Jadi yayasan saya bersama dengan Beauty Inc ini kita sudah melahirkan hampir 6 mahkota kurang lebih selama 4 tahun. Jadi antara saya dengan Dr. Patricia, dengan Dr. Weni, kita sudah punya komunikasi yang kita jalin gitu. Jadi komunikasinya ini udah bagus Bunda. Jadi segala macam tindakan itu aku tanya awalnya gimana, setelah itu apa, efeknya apa, apakah ini harus dilakukan, apakah ini tidak harus dilakukan. Jadi memang di Indonesia sepertinya memang masih ada yang melihat bahwa surgery itu tabu. Tapi kalau untuk aku memang karena kita nggak boleh munafik bahwa surgery ini adalah sebuah kemajuan teknologi. Ini adalah ilmu kedokteran, ilmu yang teknologi tinggi. Jadi ya siapa sih yang sekarang pengen terlihat tua, kan nggak ada. Beralih ke kabar selanjutnya, Yama Carlos tegaskan Arvita Dwi Putri tak akan dapat hak asuh anak. Pernikahan aktor Yama Carlos dan Arvita Dwi Putri diputus cerai di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Hakim mengabulkan gugatan cerai Arvita Dwi Putri terhadap Yama Carlos. Namun, hak asuh anak diberikan pengadilan pada Yama Carlos. Tidak menerima putusan hak asuh anak itu, Arvita mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten. Sedangkan Yama Carlos hanya bersyukur saat hakim memberikan hak asuh anak kepadanya. Dirinya juga belum mengetahui isi memori banding yang diajukan oleh mantan istrinya itu. Ia sangat lega saat bisa membuktikan dugaan kesalahan yang dilakukan oleh Arvita hingga hak asuh anaknya diberikan kepadanya. Yama Carlos menyebutkan ada hal yang memberatkan Arvita hingga kehilangan hak asuh anaknya. Mungkin membantu lu, menjembatani lu buat bisa ketemu sama Marco. Tapi akan ada niat kesana. Ini kan saya kan diajak bertarung di level yang lebih tinggi lagi kan. Berarti harus ada strategi yang
berbeda lagi nih. Ya udah, saya nggak akan mundur. Mau pakai si perempuan pakai nama besar juga, andalannya kan gitu. Dugaannya kan selalu berlindung di sosok yang besar. Silakan. Kalian maju, saya lebih maju. Saya lebih maju di koridor hukum yang ada. Seperti yang sudah saya lakukan. Yam, ini kan kayak gue ngelihat, sorry ini penilaian gue aja gitu, kayak kelihatan lu kesel banget gitu dengan Jelas lah. Kenapa? Jelas lah. Dari dia mau ngapain, si perempuan itu mau ngapain aja terserah. Saya udah nggak ngurus. Itu udah keputusan nih. Keputusan perajaan dia. Setelah keputusan saya akan bongkar semua perasaan saya sama si perempuan. Berbicara perasaan itu udah berapa tahun mundur itu udah sebenarnya udahlah. Saya bertanya hanya karena mati. Ya. Tapi pada intinya si perempuan segera mau ngapain aja tuh saya nggak reken. Tapi ketika dia melibatkan darah daging saya ke dalam permainannya, itu yang membuat saya seperti itu. Selain karena pendamping yang baru, coba pendamping yang baru diceritain nggak sedetail mungkin. Jujur nggak itu mulutnya si ADP? Ayo dong, jujur nggak? Makanya sebelum kalian ngeklaim saya nggak dewasa, dibalik itu peristiwanya. Kalau kalian mengalami akan menjadi seperti apa? Ini saya udah bagus ini menahan diri saya ini. Tidak berbuat di luar batas. Tadi dibilang melibatkan anak dalam hubungan dengan seseorang dan mungkin ada buktinya atau gimana mungkin? Berkali-kali kan saya bilang, Mbak. Ria Ricis gandeng Teuku Ryan garap album solo pertamanya. YouTuber Ria Ricis merilis album kedua Merinding Disco setelah sukses dengan album pertama. Di album Merinding Disco itu, Ria Ricis menggandeng Teuku Ryan menyanyikan lagu. Di album pertama, Ria Ricis bernyanyi solo. Sementara itu, Ria pada album Merinding Disco bersama Big Donte Entertainment yang ikut membesarkan namanya di panggung musik. Saat ada tawaran penggarapan album kedua itu datang, Ria Ricis justru tidak percaya diri. Sebab adik Oki Setiana Dewi ini merasa bernyanyi bukan pekerjaannya. Sejauh ini album Merinding Disco terjual lebih dari 27.000 keping CD di seluruh outlet KFC Indonesia. Di album Merinding Disco, Ria dan Teuku menyanyikan ulang lagu Aku dan Dirimu. Lagu tersebut pernah dipopulerkan oleh Ari Lasso dan Bunga Citra Lestari. Itu kan lagunya itu berjudul Saatnya Aku Bahagia. Jadi memang itu tuh backgroundnya adalah setelah peninggalannya Papa. Jadi memang kalau bisa disimpulkan itu sejak Papa berpulang ke rahmatullah, aku nggak baik-baik aja intinya gitu. Sampai akhirnya ketemu Papa Ian, punya keluarga kecil, dan memang itu ibarat kata mengukir kembali hidup dari nol lagi. Dan memang bisa dibilang ya nggak akan ada penggantinya mau sampai kapanpun. Sosok ayah yang setelah berpulang itu nggak akan pernah ada penggantinya. Jadi memang dengan adanya lagu itu aku berharap ayo bahagia, jadi jangan sedih-sedih lagi gitu. Tapi ternyata berat ya gitu sih. Nulis sendiri kah atau gimana? Yang barusan lagu bahagia. Pertimbangannya cukup sulit karena harusnya tuh aku nyanyi lagunya Merinding Disco. Cuman karena menurut aku untuk pertama kali, apalagi launching pula kayaknya untuk lagu Merinding Disco tepat, tapi mungkin ada lagi yang lebih tepat. Nah ini salah satu lagu yang aku pengen banget persembahin ke Papa dengan lagu Saatnya Aku Bahagia. Karena Papa tuh pernah bilang, anak perempuan tuh gak boleh cengeng, gak boleh gampang nangis, kata apa tuh gitu. Jadi aku men-challenge diriku sendiri untuk lagu yang tadi, tapi ternyata aku gagal, ternyata aku lemah. Cis itu nulis sendiri atau gimana Cis lagi? Nggak ada lagu yang aku tulis sendiri, cuma dari klien ada nawarin beberapa lagu dan liriknya itu aku baca. Dan di antara lirik-lirik itu aku ada yang pilih sendiri yang sesuai dengan background. Jadi memang salah satunya. Beralih ke kabar terakhir, Zulkiflia diduga terlibat kasus gembong narkoba Freddy. Retno Paradinah, istri penyanyi Zulkifli atau Zulkiflia, menegaskan bahwa suaminya sama sekali tidak mengenal gembong narkoba Freddy Pratama. Menurutnya, Zul baru mengenal Freddy Pratama atau Casanova saat 2019. Secara tegas, Retno menyebut bahwa Zul tidak pernah berhubungan, apalagi terlibat peredaran dengan Freddy. Sementara itu, usai diperiksa sebagai saksi sindikat jaringan narkoba Freddy Pratama di Barreskrim Polri pada Kamis 5 Oktober 2023, Zul memberi keterangan sebaliknya.
Dicecar 30 pertanyaan, Zul menyebut ia dan Freddy sudah kenal lama. Diketahui Zul kini masih menjalani hukuman 18 tahun penjara di Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Zul menjalani hukuman usai divonis 18 tahun penjara terkait kasus narkoba pada 1 Maret 2019 lalu. Pertama, kalau ada hubungannya itu kita tidak tahu karena ini masih berkembang, masih ada penyelidikan, masih proses penyelidikan. Tapi Zul menekankan bahwa tidak pernah ada hubungannya dengan Freddy Pratama dan tidak pernah mengenal. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Mungkin itu bisa ditambahkan dengan Pak Umar. Ya, terima kasih teman-teman. Saya senang sekali sebetulnya pada kesempatan ini bisa memberi klarifikasi langsung dengan teman-teman media, sebab kami keluarga, pengacara keluarga dan istri keluarga besar Zul itu cukup kaget dengan informasi yang begitu beredar cepat dan luas, seolah-olah Zul ini diperiksa ada kasus baru atau kasus keterlibatan jauh dengan Freddy Pratama. Jadi kami juga selama berdiskusi dengan Zul itu tidak pernah membahas soal Freddy itu, dan bahkan Zul berkali-kali diskusi terkait jaringan narkoba dan beberapa kasus sebelumnya itu tidak pernah melibatkan atau tidak pernah mengetahui langsung atau tidak pernah ketemu langsung atau bahkan tidak pernah tahu ada jaringan yang disebut dengan Freddy Pratama itu. Karena itu saya ingin menyampaikan, ada beberapa media yang juga saya baca, kami juga kaget seolah-olah Zul ini adalah bagian dari peredaran narkoba yang jalur luar biasa gitu, dan mengagetkan sekali memang karena Zul sepertinya ikut di dalam sindikat narkoba luas, bahkan sampai setingkat dunia. Ini kami sangat khawatir, kami sebagai keluarga. Tetapi dalam konteks hukumnya, Zul terus terang saja kami tidak khawatir soal ini, karena memang Zul itu tidak dapat tidak dapat diadili dalam kasus yang sama begitu. Karena Zul ini saat ini sedang menjalani hukuman yang tentunya kami keluarga sebetulnya istrinya itu juga sudah menerima kenyataan itu, bahwa Zul hari ini ditahan dan di penjara menjalankan hukumannya selama 18 tahun. Tapi untuk kasus akhir-akhir ini yang sedang digarap oleh Polda, terus saja kami juga oleh pihak kepolisian, kami sangat bersyukur ya. Artinya pihak kepolisian sedang terus-menerus melakukan pengejaran terhadap para pengedar narkoba. Ini yang poin kami terima cukup bagus ya bagi kami, karena ini pihak kepolisian ternyata terus melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus narkoba, apalagi terkait dengan kasus Freddy ini. Saya sudah mengkaji ini bersama tim. Untuk Zulkiflia tidak akan ada apa-apanya gitu. Maksudnya dia tidak ada masalah dengan persoalan itu. Justru kami juga berharap Zul ini mau terbuka saja gitu. Tapi di beberapa hal Zul juga menyampaikan dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan jaringan yang yang disebut dengan Freddy itu atau Casanova gitu. Zul boleh saja tahu nama itu, tapi dia tidak tahu apakah jaringan ini sedemikian kuatnya begitu. Jadi apalagi sampai ada isu bahwa Zul memegang wilayah Sulawesi, menjadi kurir Sulawesi, menjadi ini kan sebetulnya harus dapat diuji dulu ya. Karena Zul sampai hari ini bahkan melalui istrinya kami dapat surat dari Zul secara tertulis. Zul menjelaskan, saya kira tidak pernah tahu dia tentang Casanova itu. Karena itu penting sekali bagi kami hari ini memberikan penjelasan terhadap publik bahwa Zulkiflia tolonglah jangan lagi diseret-seret di dalam jaringan narkoba, karena Zul itu perubahan hidupnya sudah mulai bagus begitu. Orangnya juga sudah mulai
artinya sudah melupakan masa lalu yang begitu buruk gitu, dan dia sudah recovery, keluarganya juga sudah mulai recovery. Maksud saya media publik harus tahu ini bahwa kami sebetulnya sudah mulai ikhlas dengan proses hukum yang dijalani Zul. Tapi bagi kami lawyernya, kami tahu bahwa Zul tidak akan dihukum 2 kali dalam satu kasus yang sama. Karena memang undang-undangnya begitu, kuhapnya begitu. Seorang yang sudah menjalankan hukuman dalam suatu kasus tidak dapat dihukum lagi dalam kasus yang sama. Jadi dalam konteks ini kami sangat setuju dengan pihak kepolisian. Kami sangat senang malah biar kelihatan peran-peran dari para pengedar narkoba itu gitu. Saya sangat setuju dalam konteks ini, tetapi kami tidak mau Zul itu digiring-giring seolah-olah dia masih berhubungan, masih menjalankan bisnis narkoba ini gitu. Zul sama sekali tidak terlibat dalam bisnis narkoba apapun pada saat sekarang ini dalam konteks menjalankan hukuman ini. Kalau misalnya teman-teman atau publik menilai seolah-olah Zul masih ada kaitannya dengan dengan narkoba di luar, ya mana mungkin di sana Zul dari jam begini saja sudah dimasukkan di dalam jeruji gitu. Pada saat nanti pagi lagi baru bisa dikeluarkan. Itu saya kira agak sulit. Kalau ini sampai seolah-olah Zul masih menjalankan itu, saya kira pihak lapas juga bisa dikonfirmasi kan gitu. Lapas itu Zul tidak pernah membiarkan Zul keluar dari tahanan. Saya kira seperti itu, teman-teman. Ya. Itu pernah di awal-awal Zul pernah menyampaikan itu, tetapi itu dia tidak pernah tahu ya, dia tidak pernah tahu atau tidak pernah ada hubungan langsung dari siapa yang pemberi. Karena Zul selalu diberitahu oleh orang-orang yang di sekitarnya bahwa ini untuk membiayai keluarga, dan Zul itu tidak pernah tahu siapa. Dan kita pun saya kira kalau dikirimkan uang oleh siapapun itu, kalau kita tidak tahu nggak boleh juga disalahkan ya. Saya kira bisa teman-teman nanti pertanyakan kepada pihak kepolisian kira-kira yang mengirim uang ke Zul itu siapa. Mungkin mereka sudah tahu lebih awal, tapi kalau kami, Zul juga tidak pernah memberitahu kami bahwa dia mendapatkan sumber dana itu dari siapa. Abang mungkin Zul yang nggak tahu terima uang 4 juta tapi bisa sampai 6-7 bulan dia terima uang itu secara kontinu. Oh, kalau untuk secara kontinu saya tidak tahu ya. Karena dari polisi bilang Zul itu menerima uang 4 juta itu selama dari polisi penyidik. Okay. Dia bilang bahwa Zul terima uang 4 juta selama 6-7 bulan di awal-awal. Yeah. Maksudnya mana mungkin Zul yang logikanya kita nggak tahu uang itu dari mana, tapi dia bisa terima secara kontinu per bulan. Kalau nggak tahu pasti kan kayak ini ada siapa ya? Ya, jadi pada saat itu Zul kan mengalami tekanan batin yang begitu kencang ya. Mana mungkin dia harus memikirkan hal-hal itu. Dan pada saat itu juga memang Zul tidak pernah curhat ke kami atau memberikan informasi secara jauh tentang itu. Dan bagi saya bisa saja orang prihatin atau mungkin dari siapa atau dari keluarganya, kita nggak tahu. Jadi kita tidak boleh kemudian menjustifikasi bahwa masuknya dana-dana itu adalah dari gembong narkoba itu gitu. Baiklah Tribuners, itulah tadi tayangan berita terkini artis bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk saksikan informasi terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, dan Instagram @tribunlampung. Selamat sore dan sampai jumpa.